Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti permukiman, perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem saluran ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Jenis drainase sendiri ada dua, yaitu drainase alami dan drainase buatan. Seperti dengan namanya, drainase alami terbentuk karena adanya proses alam dan tanpa bantuan campur tangan manusia. Salah satu contoh drainase alami yang mudah sekali ditemukan adalah aliran sungai. Sedangkan drainase buatan yaitu jenis drainase yang dibuat oleh manusia. Tujuan dari drainase yang dibuat oleh manusia secara garis besar adalah untuk membantu proses pengaliran air dari satu area ke area lainnya. Arah aliran dari saluran drainase yang kita amati, yaitu dari hulu ke hilir atau dari arah barat ke timur yang selanjutnya bermuara di laut. Namun, ketika di lapangan, keadaan air sedang pasang sehingga arah aliran menjadi dari timur ke barat dikarenakan pintu air sedang dibuka. Aliran ini berasal dari bosom yang kemudian dialirkan ke laut. Rumah Pompa Wonorejo memiliki bangunan pelengkap, yang diantaranya bar screen, bangunan terjunan, genset, pompa sludge, street inlet drainase, rumah pompa drainase, trash rake, dan juga bosen. Bar screen. Bar screen digunakan untuk menyaring dan menahan benda-benda yang berukuran besar, seperti sampah, ranting pohon, dan lain-lain. Bangunan terjunan. Bangunan ini digunakan untuk menciptakan aliran air. Genset. Genset digunakan untuk menghidupkan pompa. Pompa sludge. Pompa ini berfungsi untuk memindahkan lumpur menuju ke arah aliran air laut. Street inlet drainase. Bangunan ini merupakan bukaan pada sisi-sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpahan air hujan. Pintu air. Bangunan ini berfungsi untuk mengatur air agar tidak langsung masuk menuju ke laut. Bosom. Bosom menjadi tempat penampungan air sehingga kawasan sekitarnya tidak terjadi banjir. Sementara itu, pada musim kemarau, bosom memiliki fungsi untuk menampung air agar tidak terjadi kekeringan. Stasiun pompa terdiri dari pompa dan panel operasi pompa. Pompa banjir dalam sistem drainase perkotaan berfungsi untuk melayani aliran banjir yang cukup besar. Untuk mengirimkan air hujan dari suatu daerah yang luas di daerah perkotaan diperlukan pompa-pompa berdiameter besar guna untuk menanggulangi jumlah air yang banyak. Tata cara pengoperasian pompa yaitu 1. Perhatikan ketinggian minimum muka air pada papan duga air di kolam penenang. 2. Menghidupkan mesin pompa apabila ketinggian minimum dilampaui dan hujan masih belum reda, maka tekan tombol untuk menghidupkan mesin pompa dan dimasukkan gigi koplingnya secara teratur. 3. Pengaturan kapasitas. Aturlah besar kecil bukaan katup atau klep penahan air. Diatur kecepatan yang masuk sama dengan yang air dipompa keluar. Yang 4. Matikan mesin pompa apabila permukaan air dalam inlet telah turun pada ketinggian minimal pemompaan dengan mengurangi kecepatan mesin. Yang 5. Tutup klep secara perlahan sampai pada tidak terdengar bunyi benturan air. Yang terakhir, matikan mesin pompa dengan menekan tombol restrict. Pemompaan umumnya hanya dilakukan ketika akan hujan dan selama hujan berlangsung. Saat air hujan jatuh pada daerah sekitar, air hujan selanjutnya perlu untuk diresapkan, ditampung sementara, dan selanjutnya akan dialirkan pada saluran drainase yang mana dalam sistem, ukuran saluran drainase akan semakin besar menuju ke badan penerima. Biasanya, petugas akan mulai menyalakan pompa apabila cuaca dirasa akan hujan yang ditandai dengan mendung, yang mana pompa akan beroperasi terus-menerus tanpa henti. Selain itu, terdapat juga pintu darurat, yang mana pintu darurat ini akan dibuka ketika permukaan air di hilir lebih rendah daripada di hulu.
Saat pompa telah dihidupkan, maka elevasi air akan naik sehingga air langsung meluber ke dalam jalan ataupun keluar.